Oke, kita lanjutkan yang kemarin ya. Untuk kali ini jelas part kelima ya kalau nggak salah ya. 5 atau 6 ya, saya lupa intinya yang itu ya, yang lanjutannya. Oke, setelah kemarin kita membahas yang overall 106 sampai 107, kali ini akan bahas yang overall 108 sampai 109, yaitu pemain-pemain utama yang ada di event ini. Event TOTY yang 23. Wow, Haaland dan Mbappe udah ada yang mau beli. Kemarin itu isinya yang jual semua, nggak ada yang mau beli ya. Ini berarti pasar udah agak normal ya. Kemarin tuh pasar rusak bos, nggak ada yang mau beli pemain-pemain ginian ya. Tapi kalau Haaland, Mbappe, Messi itu saya yakin pasti nantinya akan banyak yang beli ya. Tapi ini Messi juga masih belum, karena apa? Nanti saya jelaskan kekurangan Messi sekalian di video ini. Oke, kita mulai saja dari Virgil van Dijk ya, back tengah dari Liverpool dan timnas Belanda ya. Kita gocekan 2, staminanya 48 bar. Yang tinggi jelas di atributnya itu di defense dan fisik. Punya kecepatan 115, saya suka back yang seperti ini, punya kecepatan ya. Oke, kita sebenarnya tinggi, oke pakai ya. Van Dijk pakai. Casemiro. Oke, timnas Brasil, pemain MU ya. Bintangnya cuma 2, emang jarang pakai skill-skill dia, tapi visinya untuk di MU ini emang membuktikan bahwa dia kelas dunia ya, karena di Madrid tertutup oleh itu ya, Casemiro itu tertutup oleh Toni Kroos dan Luka Modric untuk masalah visi ini, karena di Madrid itu ya tugasnya emang fokus sebagai gelandang bertahan, bukan pembagi bola. Tapi di MU dia lebih kompleks, dia lebih benar-benar jadi pemain tengah gitu loh. Dia umpan ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu progresi umpannya juga bagus, visinya wah hebat sih. Oke, bintangnya cuma 2, nggak apa-apa untuk gelandang bertahan. Tapi kalau kalian mau gelandang bertahan yang pakai skill-skill ya jelas tidak cocok, kalau minimal 4 ya bintangnya. Kalau saya ini kan saya jual, tapi karena gelandang bertahannya tinggi, saya lebih baik merekomendasikan untuk pakai ya. Meskipun saya sendiri mungkin akan menjual dia kalau punya, kalau enggak ya gimana lagi. Vinicius Junior, pemain yang sering kena korban. Kok korbannya sering jadi korban rasis ya. Tapi luar biasa loh dia loh, larinya itu loh. Kemarin itu di final itu dia cetak gol ya, walaupun nggak kelihatan larinya. Tapi dia yang berhasil menentukan laga final UCL ya. Tergocekan jelas bintang 5. Kalau nggak bintang 5 IE agak konyol ya. Yang bisa dianggap the next Neymar ini, meskipun gayanya menurut saya beda. Neymar itu mengandalkan skill, sedangkan Vini itu mengandalkan kecepatan. Jelas yang paling tinggi kecepatan dan dribble 145 dan 144. Wow, tinggi bos. Yang ada yang sampai 150 selain kelincahan, enggak ada ya, kelincahan doang, tapi wah. Kinerja serangannya apa itu? Tinggi. Oke, pakai sih. Kecepatan, peningkatan kemahirannya. Oke, pakai ya. Mo Salah. Kita lihat pemain yang jarang kelihatan lagi sekarang. Masih bagus tapi emang apa ya, kayak sinarnya itu berkurang ya Salah musim ini. Ya jelas ini ada pengaruh dari keluarnya Mane dari Liverpool. Stamina 9 bar, tergocekan 4. Oke, yang utama itu kecepatan dan dribble, shot juga bagus di sini. Oke, kita lihat dulu tinggi bertahan, oke pakai ya, Salah pakai. Terus Alisson ya, Alisson Becker dari Brasil, kipernya Liverpool. Stamina ya kita nggak usah urus stamina, tinggi-tinggi bagus. Sedang-sedang oke pakai ya Alisson. Son Heung-min, pemain dari Tottenham Hotspur dan timnas Korea pasti, bintangnya 4. Oke, bagus. Untuk stamina-nya 9. Serangan kinerjanya tinggi. Oke, pakai ya. Pakai. Sadio Mane ini pemain yang paling saya benci di game ini ya. Bukan di dunia nyata, di dunia nyata saya suka sekali dengan Mane ya. Bar ini barnya stamina 9, tergocekannya 4 ya bintangnya. Kenapa saya benci dia? Karena ketika lawan dia pasti saya kemasukan oleh dia. Entah nggak tahu yang versi manapun. Ini TOTY yang versi Piala Dunia itu waduh. Setiap ketemu Mane pasti Mane cetak gol gitu loh.
Saya bencinya bukan benci benar-benar benci gitu loh, bencinya itu karena kok ada pemain yang segigi ini ya kalau di game ini ya gitu loh. Yang utama jelas di kecepatan sama dribble, karena Mane ya, siapa yang nggak tahu dia. Ada serangan tinggi, ini cuma kurang di LM ya, posisi doang, tapi di LW juga peningkatan kemahirannya cuma -1 ya dari yang di LM. Jadinya pakai sih, pakai Mane pakai. Terus Cancelo back kiri di sini dia soalnya bisa kiri, bisa kanan, bisa gelandang, multifungsi. Pemain baru Bayern ya, lihat sudah di bio pemainnya udah Bayern ya, udah bukan City lagi, ini baru ditransfer ini dia pindah ya, katanya ada masalah dengan pihak pelatih atau manajemen, kurang tahu ya. Staminanya 10 bos, bintang tergocekannya 4, bagus. Serangan tinggi, bertahannya sedang. Sebenarnya saya lebih suka yang tipenya bertahan itu bertahannya tinggi, tapi tidak apa-apa, ini pakai aja. Wow, Cancelo. Terus Robert Lewandowski, atau kalau siapa Muller bilangnya Lewandowski ya. Wow, main yang begitu tajam ketika masih di Bayern dan juga sekarang di Barcelona juga tajam, meskipun jelas ketajamannya tidak setajam di Bayern karena beda permainan ya, beda rekan. Kalau di Barca kan, Barca ini masih mulai bangkit, ini juga peringkat 1 La Liga yang kemungkinan besar mereka akan juara La Liga musim ini. Unggul 8 poin dari peringkat 2-nya Real Madrid kalau nggak salah. Jadinya kemungkinan besar Barca akan bangkit musim ini ya. Oke, yang tinggi jelas di shoot ya, Lewandowski bos. Bintangnya 4 bahkan, tinggi serangan tinggi. Oke, ini pakai sih. Striker kedua saya suka nih tipe peningkatan kemahiran striker kedua. Oke, pakai Lewandowski, pakai Kevin De Bruyne center mid. Saya lebih suka center De Bruyne ini sebagai center attacking ya daripada center mid ya. Bintang 4 ini bagus, jelas ini pakai sih. Oke, tinggi pakai, nggak usah pakai lama. Siapa sih yang nggak tahu Bruyne? Leo Messi, ini saya sekarang akan menjelaskan kenapa pemain ini tidak banyak yang beli. Oke, kita lihat dulu statistiknya, bukan statistik sih, rekap atribut ya. Kaki utama jelas kiri, tapi back footnya juga bagus 5 karena staminanya dikit doang bos. Itu salah satu alasan kenapa dia tidak terlalu banyak yang pakai. Bintang cuma 7 bar ya. Gocekannya bintang 4, yang tinggi di shot, passing dan dribbling, kecepatannya cuma 119, tapi 109 itu kurang menurut saya. Lalu di ini alasan utama kenapa Messi banyak yang tidak pakai, karena kinerja serangan dan kinerja bertahannya rendah. Kinerja bertahan rendah oke lah ya, nggak apa-apa karena center attacking midfield. Tapi kalau kinerja serangan rendah, seorang center attacking midfield, aduh, IE parah cok. Aduh, gimana ini? Seorang pemain terbaik dunia, Ballon d'Or 7, OTW 8 bos, sudah memenangkan segalanya. Kemarin buat piala terakhir dia sudah menang di Piala Dunia, dan IE masih berani melakukan ini kepada dia. Aduh, oke lah dia BA-nya game sebelah ya, eFootball ya, tapi kan ya nggak gini juga bos. Bangke. Kalau saya ya sorry to say ya, maaf harus berkata ini, tapi ini memang menurut saya ya gini, jual sih. Saya suka Messi, saya jujur saja di game manapun yang pernah saya mainkan game bola, saya belum pernah dapat Messi loh. Saya ingin loh dapat loh, tapi belum pernah dapat Messi. Pernah dapat di eFootball tapi gratisan ya, itu cuma tinggal login dapat, bukan dari gacha atau dari apa ya. Jadi karena itu cuma dapat hadiah, jadi saya tidak anggap itu pernah dapat Messi ya. Saya ingin sekali dapat Messi dari gacha ataupun misi ataupun apa, tapi tidak pernah ya. Bukan Messi yang best ya lo, Messi yang best saya udah dapat sih. eFootball dulu dapat, di ini FIFA juga dapat. Oke, maaf Messi jual. Karim Benzema peraih Ballon d'Or musim lalu. Trik gocekannya 4, menurut saya 5 juga nggak apa-apa. Benzema emang bisa gocek kok, nggak cuma umpan doang, nggak cuma nendang doang kok, dia bagus kok. Pace ya, maaf, pace-nya, kecepatan itu 127. Emang Benzema nggak terlalu cepat, tapi tadi Messi cuma berapa ya, atau 19 atau berapa.
Menurut saya Messi lebih cepat sih dari Benzema ya. Tapi nggak apa-apa, shotnya tinggi. Biasa IE ya, jangan ya, kinerja serangannya sedang, cok. Oke, jual, Benzema juga jual, Messi jual, Benzema jual, gimana ini? IE. Thibaut Courtois. Ini dia staminanya, nggak apa-apa, tergocekan nggak apa-apa, biarin aja. Kaki kiri tinggi-tinggi semua, jelas kipernya cuma oke, kita sebelah oke, pakai ya. Courtois pakai. Luka Modric, sang penyihir dari Kroasia, bintang 4. Wow, Modric cuma bintang 4, cok, dari gocekannya, cok. Ini 5, cok, menurut saya, cok. Oke, para staminanya 9 untuk pemain yang usianya sangat tua, woi. Woi. Tapi emang dia staminanya kuat sih, kita nggak bisa ragukan itu. Di usianya yang tua dia masih bisa menjadi pemain tengah Real Madrid. Ya tahu sendiri Real Madrid itu tim yang ngincernya juara ya. Pelatih yang kalau Madrid gak juara itu langsung pecat loh setiap musimnya. Jadi ketika Modric, pemain setua itu, masih bisa bertahan di Real Madrid dan menjadi pemain utama yang ya sangat berkontribusi, itu ya luar biasa sekali. Yang tinggi itu di passing dan dribble jelas. Kita tahu defense-nya juga nggak buruk loh, 110 loh. Oke, kita serangan dan bertanya sedang, nggak apa-apa karena center mid ya. Pakai jelas. Erling Haaland, sang striker monster robot, entah siapa yang bisa menghentikan satu pemain ini ya. Terus cetak gol ya dia ya. Oke, bintang 4, cukup tinggi untuk Haaland karena Haaland itu jarang skill ya. Ini saya suka sih untuk Haalandnya yang ini ya. Tinggi, kinerja serangannya, kinerja pertahanannya sedang, oke, saya suka. Lalu untuk di atribut utamanya itu, di rekapnya itu ada yang paling tinggi malah kecepatan bos, sama shot ya. Shot ya wajar ya, cepatan, cok. Ini selain striker yang hebat, cepat juga, cok. Pasti juga bisa sundulan ini. Lihat sundulannya dulu. Wow, 135. Oke, jelas pakai ya. Si monster jelas pakai. Kylian Mbappe, saingannya Haaland. Oke. Dan next Messi, Ronaldo ya. Mbappe dan Haaland. Bintang 5 jelas, tergocekan wajar. Mbappe bos. Stamina 9 bar, kecepatan 148. Wow, lebih tinggi dari Haaland ya. Tadi 144. Shot 138, lebih rendah dari Haaland tadi 141 kalau nggak salah. Tapi ya wajar karena Mbappe itu meskipun striker, dia itu bukan striker murni. Itu lebih ke striker samping ya, entah di kiri ataupun di kanan, bagus semua dia. Tinggi, kinerja serangan pakai. Kick. Ini kan untuk terakhir yang pemain TOTY buat yang biasa ya, bukan yang legenda ya. Nanti lanjut ke legenda ya habis ini ya. Menurut saya dua terbaik jelas di sini ada Mbappe dan Haaland, tidak diragukan lagi. Lalu yang lain itu Modric juga bagus. Yang cukup mengecewakan ataupun sangat mengecewakan ya jelas Messi, siapa lagi. Kita tahu kapasitas Messi dan ya work rate-nya cuma rendah-rendah bos. Staminanya lagi rendah juga. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe jika kalian suka, di like dan di share. Jika kalian tidak suka silahkan komen kekurangannya apa biar saya bisa memperbaiki konten saya berikutnya. Jika tidak sependapat juga bisa konten juga bisa di komen. Oke, sampai jumpa di next video.